Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kejajar, yang kami hormati Bapak Fuad dan Ibu Ambar, yang akan memberikan materi tentang diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11, Bapak Ibu Guru, hadirin semua yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu alamat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Kejajar kepada Bapak Bustriono. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Guru semuanya, lebih-lebih kepada Bapak Fuad Nazmi dan Ibu Ambarwati selaku calon guru penggerak yang dalam saat ini masih mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 11 ya. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini di sela-sela kesibukan kita berbagi tugas ada yang melayani anak-anak kita di sini, menghadiri undangan Pak Fuad dan Ibu Ambar terkait dengan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, memang untuk program kegiatan CGP ini memang sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ilmu, karena programnya banyak, maka ilmu yang diperoleh juga akan sangat luas sekali. Hari ini oleh CGP akan dipaparkan terkait dengan budaya positif. Secara konsep, secara keilmuan, budaya positif luar biasa, luar biasa. Tapi yang jadi sedikit kendala barangkali adalah, sekali lagi saya selalu menekankan, konsep itu gampang untuk dipelajari, tapi implementasinya yang sangat sulit ya. Beberapa di antaranya mudah, beberapa di antaranya memang sulit Bapak Ibu. Terkait dengan budaya positif, contoh satu saja, misalkan Bapak Ibu mengangkat ini kan Bu Ambar, kemudian Pak Fuad, dalam hal ini adalah calon guru penggerak. Saya berharap bisa menggerakkan sekolah kita terkait dengan budaya positif. Tidak usah terlalu banyak ya, tidak usah terlalu banyak item-item berkaitan dengan budaya positif yang akan diangkat atau akan diimplementasikan ya. Ambil satu saja misalkan contohnya, karena kalau bicara tentang budaya positif itu luar biasa banyaknya Bapak Ibu ya, yang bisa diterapkan di sekolah ya. Ambil saja salah satu contoh, misalkan budaya membuang sampah pada tempatnya. Ini kan sudah menjadi bagian dari program kita, tapi ternyata juga hasilnya belum maksimal. Nah, barangkali satu, tapi dikawal, diawasi, direfleksi, dievaluasi.
Atau budaya lagi yang menjadi program sekolah, salah satunya adalah semua anak terlibat dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah. Ini kan memang program sekolah, tapi sampai saat ini ya masih belum maksimal. Jadi kami berharap terkait dengan budaya positif, tidak usah membidik banyak kegiatan, cukup 1 atau 2 saja maksimal, tapi dikawal, kemudian dievaluasi sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Saya kira demikian Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Fuad dan Ibu Ambarwati. Saya kira dari saya tidak panjang lebar, monggo untuk bisa diikuti. Kemudian yang paling penting lagi adalah budaya positif itu diimplementasikan, ya, agar tidak hanya menjadi sebuah konsep atau sebuah teori yang indah saja, tapi implementasi yang luar biasa. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kustriono. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ambarwati dan Bapak Fuad Najmi. Kepada beliau berdua kami persilahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kustriono selaku Kepala SMP Negeri 1 Kejajar. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMP Negeri 1 Kejajar. Ya, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu, bagaimana perasaan hari ini? Apakah masih semangat? Masih? Atau ngantuk Bapak Ibu? Ngantuk, ya. Kita kasih tepuk sepen saja dulu. Oke, ya. Oke ya. Sudah tahu kan ya Bapak Ibu, tepuk sepen saja. Bisa ya? Tepuk sepen saja. Sepen saja. Sepen saja. Pasti peduli, akhlak mulia, santun, terampil dan inovatif. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya dipaparkan oleh Bu Ambar bagaimana konsep utama modul budaya positif. Di sini banyak sekali ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari diseminasi ini adalah kami akan menyampaikan materi yang kami dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak berkaitan dengan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan satu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Benar Bapak Ibu, bahwasanya kita di sini membuat aksi nyata untuk mengimplementasikan pemahaman ya yang telah kita peroleh dari program guru penggerak selama ini. Jadi ini sudah sampai dengan modul 1.4 ya. Untuk selanjutnya Bu Ambar. Ya, baik Bapak Ibu, mohon untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, bisa berpasangan. Untuk yang sebelah sini bisa, oh ya berpasangan. Adakah yang ganjil? Adakah yang ganjil Bapak Ibu? Pas ya, pas. Oh ya, pas ya. Ya. Silakan coba bayangkan, misalnya instruksinya ya,
Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, di bagian kepalan tangan kanan. Oke, tangan kanan ya. Selanjutnya Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya. Jadi tugas rekan Anda yang sampingnya atau depannya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda dengan cara membujuknya, menghardiknya boleh, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Iya, Ya. monggo yang mau menawari uang. Nah, boleh. apakah bersedia membuka kepala tangan Anda yang sangat berharga ini? Oke ya, waktunya silakan ditentukan dulu siapa dulu yang akan Bergantian, memaparkan dulu. Bapak Ibu. Siapa Ya. dulu? Oke ya. Ya, silakan bisa bergantian. Oke sudah ya. Yang memaparkan tangan terlebih dahulu siapa? Sudah. Jadi saya kasih waktu jenengan yang tidak memaparkan tangan untuk merayunya dengan berbagai cara. Ya, boleh menggelitik. 1, 2, 3. Silakan merayu dengan rayuan maut Anda, Bapak Ibu. Dipaksa intimidasi boleh. Atau kasih uang Bapak Ibu, kasih uang aja biar dibuka. Selesai. Oke. Cukup. Oke, cukup. Sekarang bergantian. Nah, sekarang yang merayu kepalkan tangannya. Nah, sekarang bergantian yang mengepalkan tangan tadi untuk membujuk, menghardik dan lain sebagainya. Dimulai dari sekarang. Kayaknya kalau dikasih uang 100.000 itu Wow. mau. Sudah. Ya, kepala tangan Anda itu sangat berharga. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Bisa semua. kembali ke tempat duduknya masing-masing. Masing-masing silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan Bapak untuk Iya. berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Di antara Bapak Ibu tadi, adakah yang membuka kepalan tangannya? Tidak ada. Hampir. Hampir saja ya, Hampir tidak saja. ada. Kokoh sekali pendiriannya ya. Terus ada yang mengepal. Coba Bapak Ibu bisa tunjuk jari yang mengepal, kekepalannya Masih. pendiriannya. Tetap ada pendirian. Bagaimana Bu Ati pendiriannya kokoh? Oh iya. Kalau Mbak Rina Ah ya, gimana? pendiriannya kokoh. Iya. Bu Ika bagaimana? Masih Masih mengepal atau mengepal? membuka? Iya. Masih mengepal. Coba saya minta alasannya. Karena instruksinya untuk menjaga, jadi saya mengikuti instruksinya. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih. Ternyata dari permainan tadi, sebetulnya yang bisa mengontrol diri sendiri itu siapa? Siapa? Iya, Siapa? yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Diri kita Ya. sendiri. Kebetulan di sini tidak ada yang sampai membuka. Nah, kalau ada yang membuka berarti itu Dikontrol orang lain. Ya, terpengaruh unsur ekstrinsik. Iya. Ya. Itu namanya perubahan paradigma belajarnya. Oke, selanjutnya. Jadi kaitannya dengan kita di sekolah tentang kontrol diri. William Glasser dalam kontrol terapi yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu. Ya. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Ya. Coba bayangkan dengan tadi di posisi murid ya, dikontrol oleh orang lain, bagaimana? Akan ada perlawanan tidak kalau seperti itu? Ada ya. Oke, istilah mempertahankan dirinya. Oke. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah semua merupakan miskonsepsi atau mispersepsi ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita ke materi berikutnya, kita saksikan terlebih dahulu tayangan video. Ini judulnya adalah Terlambat. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu, kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kan? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang mau. Tak terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau? Tunggu. Mentok kau Kayla, dia kelok gara-gara kau, kita semua itu tidak belajar. Mentok ini, tunggu tahu. Sudah. Jangan lagi ada yang mental. Kayla duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, gak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kau bukan terlambat. Gak usah banyak alasan. Berdiri kapan? Sepanjang pelajaran yang itu hari ini, kau berdiri terus di depan. Nggak ada terlambat sih. Sudah 1 jam lebih ini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk ke Kayla. Dan terlambat apa lagi? Kayla ke depanku. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok dan tenang suka dihukum. Kok gak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua nggak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah.
rumah sakit, siapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Datang mikir mamaku, apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku menaruh tangisku dalam sendiriku. Mamaku suruh dari sini, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Sekiranya kalian semua menempati kak, lepaskan mak, lempar lempar. Sekiranya kita beruntung kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Bagaimana Bapak Ibu setelah melihat tayangan video tadi? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan tanggapannya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, Bagaimana? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Ya, ya itu tadi itu mengharukan. Ya, saya yakin semua akan berempati terhadap kejadian seperti itu. Sudah cukup. Terima kasih Pak Rudi. Ada yang lain yang mau menanggapi? Ada yang lain ingin menanggapi? Silakan Pak Edi. Terima kasih. Kalau kita lihat tayangan tadi memang itu sangat berharga sekali, khususnya bagi kita seorang pendidik. Artinya apa? Untuk menghadapi suatu masalah itu memang harus hati-hati. Istilahnya cara Jawane tidak diguyur uyah. Berarti sesuatu itu harus kita selidiki, memang apa yang terjadi pada anak-anak didik kita. Karena mungkin juga ada pendidik yang seperti itu. Ibaratnya mungkin ada anak yang terlambat, ternyata di rumah membantu orang tuanya dan sebagainya. Mungkin itu Bu Hamba. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, penjelasannya sangat baik sekali. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja karena video tadi berkaitan dengan istilahnya disiplin positif yang akan kita paparkan pada hari ini. Ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu? Bu Arinda? Manajemen waktu. Manajemen waktu. Bagus sekali. Bagus. Manajemen waktu. Bapak Ibu, yang lain, monggo. Disiplin, Pupur mungkin. Masuk kerja dengan tepat sesuai jam. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya juga sudah luar biasa. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tujuan dari disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang ada dalam diri murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Nah, sebagai pendidik kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, jadi sedikit penjelasan di sini adalah motivasi dalam diri anak itu kita harus bangun, ya, menciptakan anak yang memiliki disiplin diri. Jadi disiplin itu bukan karena adanya sesuatu, karena terpaksa dan sebagainya. Jadi disiplin diri itu mulai dari dalam diri anak kita. Ya, maka untuk itu bisa dikatakan anak disiplin itu biasanya anak yang sudah sadar dengan dirinya. Ya, dia ada motivasi dari dalam, bukan karena takut, bukan karena dihukum dan lain sebagainya. Ya, kita berlanjut ke motivasi perilaku manusia. Ya Bapak Ibu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri ya. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Pernah tidak Bapak Ibu? Saya mau melakukan sesuatu nih, biar si A senyum. Ya. Kemudian untuk mendapat hadiah. Hanya untuk mendapatkan hadiah saya melakukan itu, tapi kalau tidak ada hadiah tidak jalan ya. Kemudian untuk mendapatkan uang. Ya. Betul. Kemudian atau untuk menghindari rasa sakit dan ketidaknyamanan. Oh iya. Biar tidak dihukum. Apalagi alasan yang lain ada Bapak Ibu? Kira-kira itu ya. Dorongan Ya. orang untuk melakukan sesuatu itu apa alasannya? Gitu ya. Jadi ada sesuatu hal. Nah ini ada teori tentang motivasi perilaku manusia. Iya, jadi ada 3 perilaku motivasi manusia Bu. Jadi orang akan berperilaku ketika ada 3 motivasi ini. Yang pertama, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. ya terpaksa ya. Iya. Saya ada hukuman di istilahnya. Saya akan Misalnya di berperilakunya Pak seperti itu. ya, seorang siswa tidak terlambat karena takut dihukum. Iya. Nah, atau takut ditegur. Nah, itu motivasinya tidak terlambat seperti itu. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Jadi kalau tidak ada apa-apanya, dia tidak mau melakukan sesuatu hal. Berarti kan dia tidak dalam motivasi diri dalamnya, ya, tidak muncul dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah motivasi dari dalam. Dari dalam intrinsiknya. Apakah putra-putri kita sudah memiliki yang nomor 3 ini Bapak Ibu? Ya, makanya kita harus menerapkan disiplin positif. Bapak Ibu tidak asing ya dengan istilah hukuman dan konsekuensi. Sudah pernah mendengar semua ya Bapak Ibu ya? Atau sudah pernah menghukum? Iya, saya juga pernah. Sudah pernah memberikan konsekuensi? Sudah juga ya, lengkap berarti. Lengkap, ya. Ya, coba menurut Bapak Ibu apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ya, barangkali ada yang mau memberikan pendapatnya. Sepertinya itu Mbak Anin. Mbak Anin mau berpendapat? Kalau hukuman itu biasanya itu dari satu arah gitu. Nah, itu maksudnya tuh yang menentukan ya si pemberi hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi itu sudah sama-sama tahu caranya, sudah dikomunikasikan. Kalau kamu melakukan perbuatan A maka hasilnya akan seperti ini gitu. Itu konsekuensi. Ya, luar biasa jawaban dari Ibu Anin. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada siswa terlambat, kemudian disuruh berdiri di depan kelas. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Terus contoh lainnya, jika anak ada yang
mencoret-coret tembok, kemudian memperbaikinya dengan mengecat ulang, itu Ya. termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Iya, betul sekali. Berarti Bapak Ibu sudah paham apa itu hukuman dan apa itu Konsekuensi. Nanti kita akan ada beberapa tipe ya, dari tipe A, B, C, D. Nanti kita refleksikan kita tuh masih di tipe yang mana. Selanjutnya adalah penghargaan juga termasuk hukuman. Di sini adalah sama dengan hukuman. Penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, jadi banyak sekali kriteria di sini ya yang menyatakan bahwa sebuah penghargaan itu bisa termasuk menjadi hukuman. Iya, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Dulu ketika sebelum kurikulum Merdeka ada perankingan. Nah, itu juga merupakan salah satu penghargaan. Nah, ketika seorang anak yang biasanya dapat ranking 1 kok tidak dapat ranking 1, malah dapat ranking 10, nah itu bisa menjadi hukuman buat anak tersebut. Anak tersebut itu bisa merasa kecewa, merasa sedih, dan merasa frustasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh penghargaan yang juga menjadi hukuman. Dan untuk selanjutnya adalah di sini kita akan membahas tentang restitusi ya, yang mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi di disiplin positif ini kita diajarkan tentang restitusi, lebih tepat adalah segitiga restitusi. Ya, kalau saya yang biasa sehari-hari adalah konseling ya. Ya. Tapi di sini disiplin positif ini adalah semua bapak ibu guru bisa melaksanakan segitiga restitusi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ada beberapa di sini, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman ini berdampak pada murid, ya, seperti marah, kecewa. Bahkan hukuman ini bisa berdampak pada murid itu bertahun-tahun lamanya, atau mungkin seumur hidupnya. Misalnya seorang anak yang dihukum oleh gurunya dengan perkataan-perkataan yang jelek atau kurang baik, itu akan teringat sampai dengan tua nanti atau berpuluh-puluh tahun masih ingat. Nah, sedangkan konsekuensi ini kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri. Kemudian sedangkan restitusi ini murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman sifatnya tiba-tiba, mendadak, tidak diharapkan. Betul. Dan juga konsekuensi sudah diketahui, berarti masuk akal. Selanjutnya restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ya. Selanjutnya hukuman itu dibuat guru, betul kata Bu Ani tadi, ya, dibuat sepihak, dibuat guru. Selanjutnya konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, ya, kesepakatan. Jadi kalau kamu melanggar ini lagi, misalkan ya, konsekuensi yang harus kamu lakukan itu apa? Ya, itu jadi ada dua kesepakatan. Sedangkan untuk restitusi di sinilah dibuat oleh murid. Jadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan, ya solusi agar dia tidak melakukan kesalahan itu apa? Jadi solusi yang timbul kita itu hanya bisa memantau, membantu, menuntut untuk mencarikan solusi. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke kebutuhan dasar manusia. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti makan, minum. Ya. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, contohnya seperti kasih sayang di keluarga, pertemanan, ya, pergaulan, itu termasuk kebutuhan ya, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga
ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Power. Ya, jika ada anak yang memiliki masalah dalam keluarganya, mereka kurang mendapatkan kebutuhan tersebut, misalnya kebutuhan akan kasih sayang, misalnya dari keluarga broken home, nanti biasanya itu di sekolah akan ada masalah-masalah yang tercipta di situ. Akan ada perilaku buruk yang mereka tampilkan, Bapak Ibu Guru, ketika salah satu kebutuhan dasarnya itu tidak tercukupi. Ya, jadi dia akan lebih ke perilaku yang maladaptif, ya, perilaku yang menyimpang. Saya kurang kasih sayang keluarga di rumah, terus ketika di sekolah seperti melakukan tindakan-tindakan yang kurang bagus. Ya, sebetulnya itu sedang mencari perhatian dari guru karena di sekolah. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan melanjutkan ke dalam 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer atau manager. Di posisi manakah kita saat ini? Ya, Bapak Ibu bisa menyaksikan terlebih dahulu tayangan video berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren!
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak. Cukup ya Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa posisi kontrol ya, yang memang dalam pelaksanaannya kita masih sering mengalaminya. Ya. Jadi harus bagaimana dan seperti apa kedepannya besok biar ya murid bisa menjadikan dia punya motivasi intrinsik dari dalamnya. Dan juga kita mengharapkannya sih ya Bu ya Pak, kita menjadi posisi manajer di dalam kehidupan hari-hari di lingkungan sekolah kita. Ya, tadi Bu Pur mengatakan apa Bu Pur? Tergantung anaknya. Iya. Tergantung anaknya. Iya betul, tergantung anaknya. Jadi ketika kita sudah posisi manajer ya Bu ya, tetapi anak kok masih seperti itu, kita bisa bergeser ke posisi konsekuensi. Ya. Ke posisi konsekuensi. Jadi ada dua arah di situ, kesepakatan antara murid dan guru. Langsung saja ya. Oke, karena waktunya sudah mendekati jam pulang, jadi kita ekspresinya kita lewati saja. Ya. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mohon maaf ya, tulisannya di situ sebenarnya di layar jelas, namun ketika di proyektor agak gelap. Ya, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Goosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturannya. Berikut kami paparkan kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan dan Pak Fuad lakukan. Ya, jadi saya melakukan keyakinan kelas pada waktu itu di kelas 7D ya. Jadi yang pertama adalah menulis aturan-aturan yang disepakati. Jadi dalam keyakinan kelas itu anak-anak membuat peraturan apa sih atau keyakinan apa sih yang perlu diterapkan di dalam
kelas tersebut. Yang kedua, mengubah aturan-aturan menjadi kalimat positif. Jika ada yang negatif, kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Yang ketiga adalah menyarikan aturan-aturan yang sudah diubah menjadi kalimat positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Jadi di sini adalah keyakinan kelas yang memiliki nilai-nilai, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, misalkan dilarang merokok, itu kan nilai-nilai kebajikannya adalah tentang kesehatan. Ya, kemudian menulis keyakinan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Dan juga pastinya diyakini ya Bu ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam kelas. Oke, untuk selanjutnya adalah kita akan berpraktek ya, atau menerapkan sedikit. Mungkin Bapak Ibu Guru mungkin sudah pernah membuatnya di kelas ya. Jadi kita sedikit mengulas kembali bagaimana simulasi pembentukan keyakinan kelas. Ya, silakan nanti Bapak Ibu Guru menuliskan peraturan satu saja ya di dalam kertas post-it itu. Satu saja peraturannya. Tulislah satu peraturan kelas atau sekolah. Ya. Berarti tulis peraturannya dulu ya. Untuk poin 2 dan 3 jangan dulu. Kita secara bersama-sama. Ibaratnya Bapak Ibu Guru nanti di sini sebagai murid di kelas. Ya. Simulasinya seperti itu. Kalau sudah silakan tempel ke bagian sebelah sini. Kayak peraturan kelas. Ya, Bu, bisa melibatkan di papannya sudah di sini. Ya, di sini peraturannya saya tidak akan terlambat masuk kelas, kemudian tidak boleh membuli teman, kemudian tidak boleh makan ketika sedang berlangsung pembelajaran. Setiap siswa wajib melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Sebelum proses pembelajaran kelas harus bersih. Utamanya lantai kelas harus disapu, kemudian berbicara sopan, dilarang bercerita saat jam pelajaran, masuk kelas tepat waktu. Rambut anak laki-laki tidak boleh panjang melebihi telinga dan menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Baik, ini sepertinya sudah positif semua. Ada yang belum? Oh ya, ini satu ya, tidak boleh membuli. Nah, kita ubah dulu. Tidak boleh membuli teman atau orang lain. Kira-kira kalimatnya menghargai teman. Dua, ini saya tidak akan terlambat masuk kelas. Iya. Kemudian yang ketiga ini, tidak boleh makan ketika sedang berlangsung pembelajaran. Iya, betul. Menjaga ketertiban saat pembelajaran. Kemudian ini, dilarang bercerita saat jam pelajaran. Berarti sama ya Bapak Ibu ya, menjaga ketertiban. Untuk selanjutnya adalah setiap siswa wajib melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Sama ya? Ya, jadi kebersihan, menjaga kebersihan. Ya. Kita tulis menjaga kebersihan. Kelas nih. Oke, selanjutnya adalah
sebelum proses pembelajaran kelas harus bersih. Sama ya, menjaga kebersihan kelas. Berbicara sopan. Menghargai ya, menghargai teman. Selanjutnya masuk kelas tepat waktu. Ya, datang tepat waktu sudah ada. Rambut anak laki-laki tidak boleh panjang melebihi telinga. Sama nggih? Untuk menjaga kerapian, betul sekali. Menjaga kerapian nggih. Kerapian. Selanjutnya adalah yang terakhir, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan kelas. Berarti sudah masuk di menjaga kebersihan. Baik. Untuk selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikannya. Menghargai teman, nilai kebajikannya apa kira-kira Bapak Ibu? Toleransi, menjaga persatuan, kerukunan ya bisa kerukunan. Dan datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin. Dan nomor 3, menjaga ketertiban. Sama, disiplin. Sama, oke. Yang keempat adalah menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya kenyamanan, menjaga kenyamanan, kesehatan juga ya bisa ya. Lingkungannya kotor itu banyak kuman. Selanjutnya adalah menjaga kerapian, sama disiplin. Nah, berikut ketika kalimat positif itu sudah menjadikan keyakinan kelas, ini adalah nilai kebajikannya. Jadi sudah mengandung nilai-nilai kebajikan ya. Dan selanjutnya adalah keyakinan kelas yang harus kita yakini di kelas kita ya. Sama ya Bu, seperti ini jadinya. Oke. Ya. Ya. Menghargai sesama teman. Yang kedua, datang tepat waktu. Menjaga kedisiplinan. Yang ketiga, menjaga ketertiban. Yang keempat, menjaga kebersihan kelas, menjaga kenyamanan begitu ya, kenyamanan kelas, kebersihan kelas. Menjaga kerapian, ya, menjaga kerapian murid-muridnya, diri, ya, menjaga kerapian diri. Di sini ada rambut, kuku, ya. Oke. Inilah Bapak Ibu guru, kita sudah sedikit simulasi bagaimana membentuk keyakinan kelas. Monggo kita aplikasikan ketika kita masuk ke dalam kelas kita. Boleh bisa jadi keyakinan pelajaran Bapak Ibu guru ya. Jadi keyakinan setiap guru mata pelajaran, silakan Ibu Pak. Ya, untuk kalimatnya bisa dikembangkan sendiri Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas. Kemudian ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses atau dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi di sini itu mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah. Mau menjadi orang seperti apa? Yang mereka inginkan, iya, mau bagaimana? Jadi
intinya murid bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ada 3 tahapan di sini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi untuk kasus pertama. Kalau kamu mencoret-coret, terus bukan itu saja, kamu juga menulis coretan-coretan foto. Apakah itu benar yang cukup? Menurut kamu tindakan ini baik atau tidak? Dan menurut kamu tindakan ini salah atau tidak, Mbak Enda? Salah, iya. Nah, di sini Bu Amar tidak akan berfokus pada kesalahan yang kamu lakukan, tapi bisa berfokus bagaimana cara menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kamu setuju, Mbak Enda? Ya, Mbak Enda tadi melakukan hal tersebut, tentu kan punya alasan. Nah, coba ceritakan ke Bu Amar, apa sih alasan Mbak Enda mencoret-coret buku Mbak Amar itu? Tadi waktu pelajaran saya sedang fokus pelajaran, itu saya dicoret dari belakang. Mbak, hanya 1 kali. Oh, Mbak, hanya 1 kali. Nah, kamu mencoret itu berarti itu bentuk luapan emosi kamu ya, Mbak Endang ya? Iya. Ya, itu menghargai apa yang kamu lakukan ya. Walaupun tindakan itu tidak sepenuhnya benar, tapi itu menghargai karena kamu kan bisa melakukan hal yang lebih dari itu ya, seperti memukul ya, mencubit, tapi kan tidak melakukan itu kan. Nah, menurut Mbak Endang, keyakinan kelas yang disepakati apa? Menghargai pelajaran, menghargai dan menghormati teman. Kalau Mbak Endang mencoret-coret buku milik teman, kemudian menuliskan hal-hal yang kotor di situ, apakah itu menghargai dan menghormati teman, Mbak Endang? Iya, tidak. Mbak Endang sudah paham ya, sudah menyadarinya. Kemudian Mbak Endang itu mau jadi orang seperti apa? Kedepannya saya akan mencari solusi ya, mengeluarkan masalah ya, dengan berbaik ya, dengan menyelesaikan masalah dengan berbaik ya, Mbak Endang ya. Nah, kira-kira atas permasalahan ini Mbak Endang mau bagaimana? Meminta maaf. Bagus sekali ya, meminta maaf. Lalu hanya dengan meminta maaf saja, apakah ada hal lain yang mau Mbak Endang lakukan? Apa Mbak? Bagus sekali ya. Maka Mbak Endang mau meminta maaf pada Mbak Ana setelah dari sebelumnya. Kemudian mau mengganti Mbak Ana, mungkin mau sekolah saya meninggalnya, saya meninggalnya juga sebelumnya. Baik sekali ya, apa yang sudah menjadi keinginan Mbak Endang untuk menyelesaikan masalah ini. Mudah-mudahan pertemanan Mbak Ana dan Mbak Endang semakin baik. Silakan Mbak Endang bisa kembali ke kelas ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sintri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih ya. Apa kabarnya Mbak Endang? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Mbak Endang tahu tidak kenapa Mbak Endang dipanggil ke sini? Tahu Pak, katanya saya terlambat masuk ke sekolah. Terlambat masuk ke sekolah. Baik Mbak Endang. Menurut Mbak Endang, terlambat ke sekolah itu bukan kesalahan bukan? Iya Pak. Gini Mbak Endang, pasti setiap orang pernah melakukan namanya kesalahan, termasuk Bapak. Mau tidak Mbak Endang kita selesaikan masalah ini bersama-sama? Mau ya? Baik Mbak Endang. Mbak Endang, akhir-akhir ini Mbak Endang terlambat datang ke sekolah. Alasannya apa ya? Ya Pak, kemarin malam saya bermain online sampai jam 1 dini hari. Bermain online sampai jam 1 dini hari. Apakah ibu tidak marah? Tidak Pak.
Tidak. Baik. Kalau tidak marah, memang ya Pak ya, bermain game itu asik, menyenangkan ya. Tapi jangan sampai bermain game itu bisa terlena waktunya dan juga bisa merugikan diri kamu sendiri. Ya Pak, saya mengerti, tapi saya sulit untuk mencegahnya. Kamu sulit untuk mencegahnya. Baik. Oke, selanjutnya Mbak Endang. Mbak Endang, pasti kemarin sudah buat keyakinan kelas kan? Ya. Masih ingat tidak dengan keyakinan kelas itu? Coba sebutkan. Datang ke sekolah tepat waktu dan melaksanakan piket. Dan datang tepat waktu. Baik. Kalau Mbak sudah tahu kegiatan kelas, usaha atau yang dilakukan Mbak Endang agar tidak terlambat lagi ke sekolah gimana? Saya akan menyiapkan memanggil materi dan membagi waktu dengan bijak agar tidak terlambat ke sekolah. Bagus. Itu Mbak Endang bisa. Selanjutnya semoga berhasil ya Mbak Endang ya. Ada yang bersama lagi? Tidak. Terima kasih Mbak Endang datang ke sini. Ya, semoga Mbak Endang bisa tetap lebih awal. Oke, ya silakan kembali kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Astuti dari kelas 9D. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang taktik segitiga restitusi oleh Pak Fuad Nazmi. Menurut saya, taktik yang dilakukan sangat membantu saya. Saya menjadi tercerahkan dan terbantu dalam mencari solusi. Sekian dari saya. Oke Bapak Ibu, sedikit praktek ya dari segitiga restitusi yang telah kami buat. Jadi Bapak Ibu guru semua, tibalah saatnya kita di ujung pertemuan ya. Namun sebelum kita tutup, kita merefleksikan terlebih dahulu ya dengan model 4P, yaitu peristiwa apa yang terjadi di hari ini, ya, kita ngapain, terus perasaannya seperti apa setelah mengikuti kegiatan ini, terus pembelajaran apa yang telah kita peroleh, dan juga penerapannya besok bagaimana. Oke. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan refleksi dengan model 4P, kami persilakan. Mbak Ika sepertinya mau menyampaikan refleksinya. Refleksi. Peristiwa apa yang saya lalui hari ini adalah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Perasaan saya bahagia. Mendapat ilmu, pembelajarannya adalah saya mendapat banyak ilmu dari narasumber Bu Ambar dan Pak Fuad. Penerapannya insya Allah apa yang Bu Ambar dan Pak Fuad sampaikan tadi, tayangan-tayangan yang saya lihat tadi akan saya terapkan di kelas selanjutnya. Baik, terima kasih. Kasih plus dulu untuk Bu Ida. Ini satu lagi nih. Iya, satu lagi. Kalau tadi ibu-ibu, sekarang bapak-bapak. Pas, bapak. Pak Edi atau Pak Rudi ini? Berarti tingsut ini. Terima kasih. Peristiwa. Oke. Peristiwa hari ini yaitu tentang untuk budaya positif dari CGP Angkatan 11, Pak Fuad dan Ibu Ambar. Kemudian perasaan saya sangat senang meskipun saya dan Pak Rudi sudah angkatan tua. Ini merupakan suatu hal yang baik untuk bekal saya nanti. Kemudian pembelajaran
bisa kami ambil dari peristiwa pada hari ini, yaitu nanti semoga saya nanti bisa menerapkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Fuad dan Bu Ambar. Kemudian untuk yang satunya penerapan insya Allah nanti akan kita terapkan pada anak-anak didik kita, karena dengan bekal ini nanti tentunya nanti harapan saya nanti bisa menghadapi anak-anak dengan lebih arif dan bijaksana lagi. Kemudian untuk rencana tindak lanjutnya yaitu akan tetap kita coba, semoga harapan saya nanti bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan tadi oleh Bu Ambar dan Pak Fuad, dan itu nanti demi kesuksesan dan kemajuan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Edi, kita kasih aplaus dulu. Oke. Baik Bapak Ibu, di belajarnya kita sudah di dalam acara, namun sedikit saya merefleksikan dari kami dari CGP Angkatan 11 bahwasanya disiplin positif itu sangat penting kita terapkan kepada murid-murid kita, ya, agar murid-murid kita itu bisa mencapai kebahagiaan dirinya, ya, dan juga kebahagiaan lingkungan sekitar masyarakat, ya. Dan juga pada intinya adalah kita sebagai guru bisa menuntun segala kodrat yang ada pada murid, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita menjadi guru yang berpihak pada murid. Ya. Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari kami. Ada salah kurangnya kami mohon maaf. Dan waktu sepenuhnya kami aturkan kepada pembawa acara. Terima kasih, materi yang sangat luar biasa sekali dari JGP Angkatan 11 SMP Negeri 1 Jajar ini, Bu Ambar dan Bapak Fuad Najmi. Karena waktu sudah siang juga, materi sudah tersampaikan dengan sempurna. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam memandu acara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Fuad dan Ibu Ambarwati selaku calon guru penggerak Angkatan 11, yaitu tentang budaya positif. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Bapak Fuad dan Ibu Ambarwati. Itu nanti akan menjadi bekal bagi kami selaku guru, yang mana mungkin dalam setiap pembelajaran kami mungkin belum bisa menerapkan apa yang digambarkan tadi dalam penyampaian dari Bapak Fuad dan Ibu Ambar, yang mana ternyata banyak apa yang sudah saya lakukan ternyata mungkin menyakiti siswa, menyakiti baik siswa laki-laki maupun perempuan. Kami dalam menerapkan hukuman dan sebagainya ternyata mungkin kurang manusiawi. Dengan adanya bimbingan tadi dari Bapak Fuad dan Ibu Ambarwati, itu nanti akan menjadi bekal saya untuk kedepannya dalam mengajar di kelas, dan semoga apa yang saya dapatkan itu nanti bisa kami lakukan dan bisa lebih diterima oleh siswa, dan sekaligus kita akan istilahnya tidak begitu istilahnya untuk menghukum siswa dengan seenaknya. Mungkin itu tanggapan dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menyampaikan tanggapan dari hasil desiminasi budaya positif yang disampaikan oleh CGP Angkatan 11. Beberapa hal yang dapat saya terima dari materi desiminasi ini adalah yang pertama disiplin positif, yang kedua segitiga restitusi, posisi kontrol, dan beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa. Materi yang disampaikan oleh beliau berdua sangat bermanfaat, sangat luar biasa sekali, sangat bisa saya terima dengan sepenuhnya. Semoga di pembelajaran berikutnya saya bisa menerapkan apa yang disampaikan tadi. Saya bisa melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan mengembalikan murid sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.